buat menuju pernikahan tuh saya merasanya sekarang tuh malah makin banyak faktor-faktor atau elemen-elemen untuk dipertimbangkan gitu. Makanya tadi saya bilang batasan awal saya tuh minimal saya bisa menghidupi 2 orang dulu gitu. Tapi kalau mau ditambahin parameter-parameter lain tuh ya kayak rumah, terus berapa jauh nanti saya tinggal dengan pekerjaan, kayak gitu. Itu ternyata jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan. The perfect match antara logis dan kalkulatif terhadap, atau kalau pakai bahasa casualnya antara kumaha engke sama engke kumahanya itu mesti jalan selaras. Ada hal-hal dalam hidup. Apa tuh Pak tadi Pak? Kumaha engke itu Gimana nanti. Kalau engke kumaha nanti gimana? Oh, oke. Jadi kalkulatif sama risk taking itu mesti berjalan selaras. Oke. Pengen kenapa ini dihadirkan supaya kita bisa belajar tentang kehidupan dari. Oke, rekan-rekan Insan Triputra, kita kembali lagi di part 2 karena ternyata ngobrolnya seru banget dan masih banyak rasanya insight yang bisa kita gali dari Pak Habil, Pak Adi, dan juga Mas Tommy. Jadi kita kembali lagi di life planning part 2, terinspirasi dari buku yang Pak Habil baca, Halftime ya. Jadi kita ada setengah-setengahnya juga Pak Habil di podcast ini. Ada part 1 dan part 2. Melanjutkan tadi, kita sempat cerita-cerita dan diskusi terkait dengan bagaimana mempersiapkan kehidupan. Ada yang pernah jatuh, ada yang ya mungkin masih ada di kondisi yang belum bebas karena masih terjerat dengan tadi ada sandwich generation yang kita bahas juga dan lain sebagainya. Gimana sih caranya kita memutus mata rantai itu? Mungkin itu yang mau kita jawab di part 2 ini. Gimana cara kita berperan baik mungkin secara organisasi, institusi, dana pensiun Triputra, kita sebagai orang tua, atau kita yang lagi menyiapkan kehidupan juga, supaya ya mata rantainya ini nggak berlanjut. Karena rasanya kalau nggak diputus juga, nanti anak kita akan ngerasain gitu, nanti anaknya dia akan ngerasain gitu lagi, ya akan gitu terus gitu. Maka apa yang bisa kita lakukan gitu Pak untuk tadi kan Pak Adi udah sempat share mindsetnya dibenerin, habitnya dibangun dan sebagainya. Mas Tommy? Sama nambahin Pak, jadi itu karena tadi Mas Adi udah sempat sampein, jadi memang saya sempat ketemu beberapa teman-teman yang pingin menunda pernikahan karena takut saya belum apa nggak ya cukup. belum bisa berdamai, kayak uang saya tuh masih belum cukup gitu, takut saya belum bisa menghidupi anak saya, belum bisa menghidupi istri saya. Dan ada juga teman-teman juga yang menikah tapi menunda untuk punya anak karena belum mampu untuk membiayai anaknya. Nah itu ternyata tuh dekat Mas, jadi beberapa kalangan teman-teman itu mungkin pergeseran usia pernikahan tuh sudah mulai bergeser Pak, kayak gitu. Gitu karena mungkin kalau ada yang di beberapa sosial media yang udah cepet nikah mungkin karena backingannya belakangnya banyak kali ya Pak, tapi ada juga yang mulai mungkin pingin mandiri tapi ternyata karena terbentur dengan apapun akhirnya jadinya dia menunda kayak gitu. Gue share angle gue ya. Boleh Pak. Sebagai orang tua, ya baliknya bukan mau gimana-gimana, but yang paling gampang kan ya kasih contoh cerita sendiri. Tadi umur 19 udah dibilang anak-anak gua nanti 25 mandiri ya gitu. Terus segala macam kengiluannya mulai terjadi tuh karena mereka takut dan seterusnya. We just help them to convert ketakutannya menjadi sesuatu yang produktif on marriage sekarang. Walaupun nggak sesederhana itu, tapi kami as parents sudah bilang ke mereka, kalau misalnya kita punya budget X untuk bantu lu mau pakai buat apa? X yang tipikal buat nikah, yang lebih produktif lagi mungkin buat DP rumah. Atau buat apapun. Nah, kami cuma bilang kita tuh nggak peduli persepsi lu mau segede apa, dan kita tidak akan menuntut apa-apa dari situ.
I've been through mengalami situasi di mana kayak selesai resepsi duit di tangan tinggal 760.000 waktu dulu menikah. Ya karena ginian. Jadi kami pengen motong lingkaran setannya. Iya. Wah, masa anaknya Pak Adi cuma gini, cuma gitu dan seterusnya, itu kan kadang juga jadi harga diri. Iya. Walaupun tidak mudah karena have to deal with the besan dan seterusnya itu. Terus kalau buat anak mudanya itu sendiri yang menunda nikah, ya tadi kan kita udah bicara mengenai why don't you select dan have deep discussion with your calon istri itu. Operating model kita mau gimana dan seterusnya. Kalau bisa cari pasangan yang jangan terima jadi, tapi yang mau berjuang. Mungkin itu yang paling, dan kemudian ngadepin semuanya bersama-sama, jadi nggak takut susah. Sebenarnya yang bikin kita ngerasa susah, kecewa dan seterusnya itu kan ada gap antara harapan kita sama kenyataan kan. Yeah. Jadi kalau harapannya diturunin atau dihilangin, kenyataan itu nggak punya pembanding. Jadi nggak bisa bilang nggak suka gitu, nggak, atau ngerasa kurang atau kecewa. Yang bikin kecewa itu kan bukan realitas, tetapi manakala kita punya pembanding gitu. Gua pengennya 100, pada waktu kita terimanya 70, we are not happy. Bukan karena 70-nya, karena kita membandingkan 70 ke 100. Yeah. Nah kalau ini kita buang, ya cukup-cukup aja sih. Nah itu yang justru mungkin mesti didialogkan dengan lebih dalam upon correct mindset dengan pasangan. Operating model kita mau gimana? Gitu. Itu yang akan menjadi model kita berjuang dan menikmati itu semua dengan ketawa-ketawa aja gitu. Akhirnya kan itu ngaruhnya kan ke banyak hal ya Pak ya, ke decision kita. Misalkan pilih destinasi liburan supaya kelihatan kemana, pilihnya yang mana, padahal kita nggak punya budget. Beli tas, beli gadget tertentu dan lain sebagainya ya. Ya banyak sih akhirnya gitu. Kembali lagi ke situ kan. Tapi sekarang tuh ya Pak ya. Maka ada riset yang bilang bahwa semakin tinggi posisi orang di kantor, tumblernya semakin murah. Ya serius. Tapi ya. Casual survei. Tetapi logikanya apa? Karena waktu kita masih junior, kita masih merasa perlu membuktikan diri. Iya. Oh iya. Pada waktu kita sudah senior, gua nggak perlu buktiin diri gua dengan gua bisa beli tumbler merek apa. Iya. Itu kan tergantung kita put reputasi ataupun value diri kita kemana. Kalau ada yang ke barang, ada yang ke. Betul. Ya itu balik ke mindset tadi sih. Iya. Nah kalau secara institusi yang saya mikir Pak Habil, teman-teman, mungkin dari tadi tuh mikir dirinya, kenapa HRD nggak juga lebih berperan di situ? Kenapa nggak program pendidikan anak muda juga masuk ke situ, ke arah cara berpikir mengenai hidup dan seterusnya sebagai bekal awal aja? Itu barusan saya mikir. Kalau nggak jadi salah, orientation program dan seterusnya itu juga include itu. Iya. Kalau nggak salah kan Pak Habil di Dapentry kan juga bermitra kan Pak ya dengan ya karena skopnya Triputra Group, jadi dengan sub company kan Pak. Tinggal konversi sama scalability-nya aja sih. Ya jadi masing-masing stakeholder punya peran sih. Jadi kalau HRD kan sebetulnya kan sebagai penjaga arah dan budaya gitu kan. Kalau kita ya sebagai strategic operator sebetulnya. Ya itu mungkin akan nolong. Karena percuma kan bilang ya Pak, Bapak bisa ngomong gitu karena Bapak udah di sini dan seterusnya, itu buat apa? Ya Bapak di titik tertentu malah gua tuh jadi bersyukur kena dulu miskin gitu. Karena kemiskinan itu membuat kemampuan untuk berjuang dan seterusnya. Kalau nggak bukan. Iya sih. Apalagi Pak kalau misalnya di generasi yang muda saat ini atau generasi saat ini Pak, sosial media tuh mungkin kita sempat ngobrol ya Pak, Pak di waktu itu, sosial media itu sekarang kejam karena banyak memposting hal-hal yang
Mungkin orang lain tuh bisa menangkap ke cara yang berbeda gitu. Karena tuh banyak banget kan Mas yang tiba-tiba udah bisa jadi kaya dengan umur yang masih muda gitu. Dan akhirnya strategi-strateginya salah gitu. Banyak yang pengen ikut-ikutan sana. Gitu. Itu kan sempat jadi tren tuh Pak dulu. Iya. Gitu. Ya sampai sekarang sih. Sampai sekarang gitu. Karena sedikit cerita Pak, beberapa teman-teman dulu zaman kuliah tuh memang ada yang sampai kredit pinjaman gitu-gitu Pak. Karena selalu menjaga ego yang tadi mungkin disampaikan sama Pak Adi gitu. Bagaimana membuktikan diri karena mungkin teman-teman udah pada punya pencapaian apa dan apa gitu. Dan makanya itu mungkin kejam banget ya Pak. Iya, but kalau kita position ourselves as subject, mestinya kan juga punya rights untuk milih ya. Untuk selectively scroll your finger ke sesuatu yang penting dan bilang ke IG lu bahwa gua nggak interested sama yang ini. Jadi kemudian dia lebih di-curate sesuai dengan mau kita. Kan kita nggak bisa avoid itu gitu. Tetapi kita bisa select our response ke what kind of food yang kita mau intake gitu melalui sosial media. Gitu aja sih simpelnya. Paling simpel. Nah yang saya penasaran tuh kalau relate dengan tadi Mas Tommy cerita, berarti kan kita pun juga akhirnya jadi banyak spend time di hal-hal yang sebenarnya nggak edukatif kan, ataupun nggak produktif gitu. Dan terjebak di situ, tergiur di situ, ya akhirnya larinya semakin ke arah yang tidak membangun kehidupan kita dengan di jalan yang kita pengen tujuannya kita bisa pensiun dengan tenang, kita punya rumah, kita bisa pendidikan anak bagus, tapi tindakan dan habit kita tidak mencerminkan ke sana gitu kan. Akhirnya kan jadi ada gap tadi, lo pengennya apa tapi yang dilakukan apa. Sadarnya itu susah kan. Sadarnya susah. Nah yang saya penasaran tuh Pak Habil kenapa bisa menggunakan waktunya itu untuk nulis. Beneran deh Pak, saya banyak baca tulisan Bapak tuh banyak mengajarkan juga gitu. Kok bisa ya kesini ya mikirnya ya. Oh ternyata Pak Habil membandingkannya gini. Mungkin itu bisa ngebangun operating model sistem internal juga gitu loh. Dan mungkin buat rekan-rekan yang belum tahu, Pak Habil itu sangat fasih menggunakan AI. YouTube-nya itu dibentuk AI. Tulisannya ada gambar dibentuk dari AI. Jadi curiosity, keinginan untuk belajar dari Pak Habil itu juga ya di usia sekarang gitu loh Pak. Maksudnya emang maksud lu apa ngomong gitu? Yang maksudnya yang muda-muda aja malah nggak mau belajar gitu Pak. Tapi Pak Habil menunjukkan tetap mau. Itu gimana gitu? Iya, saya mikirin juga sih kalau ditanya begini ya. Mungkin karena terbentuk dari masa kecil ya, yang tadi kan anak pingit, akhirnya kan belajar. Itu sepertinya menjadi satu habit buat saya. Ya, jadi kedua karena saya anak pingit, mungkin butuh pengakuan di manapun saya berada gitu ya. Nah akhirnya mungkin manifestasinya ke sana. Saya kepingin menjadi orang yang relevan di mana saya ditempatkan. Jadi belajar mungkin bukan satu kebutuhan lagi, tapi gimana saya bisa relevan di tempat di mana saya ditempatkan. Lebur-lebur di data pantry. Dulu saya sampai punya pemikiran share dream, share komitmen, share journey, teman seperjalanan. Itu kan karena setelah saya tahu dunia pensiun seperti begitu kan. Makanya early warning sistemnya ya jangan seperti saya gitu. Nah dari cerita-cerita begini ya akhirnya apa yang saya khawatirkan, apa yang saya pikirkan mengenai kehidupan ini, pekerjaan yang saya lakukan, saya dokumentasikan. Jadi saya bikin YouTube tuh tahun 2021. Waktu itu saya di Dharma. Karena saya banyak memberikan sosialisasi, banyak orang-orang tanya, saya jadi mikir, kalau saya udah nggak ada gimana? Akhirnya saya bikin YouTube tuh. Awalnya dari situ. Nah, terus di 2024 itu Pak Iyap sempat ngomong tuh, kenapa? Kan saya bikin ebook tuh. Setelah saya
belajar AI, saya bikin ebook tuh Mati Enak lah, Hidup Selaras lah. Nah, terus Pak Iyap kan saya kasih tuh, kenapa kamu nggak tulis di Medium? Ya akhirnya muncul lah gitu. Oh iya, kenapa juga ya nggak saya translate ke Medium? Jadi ceritanya itu nulis itu ya karena gara-gara Pak Iyap juga sih. Kalau nggak jadi ebook aja kan? Ebook ya saya bagi-bagi aja. Keterusan gitu. Nah jadi apa? Kehidupan bermakna, apa segala macam apa yang saya alami, rasakan, ya saya tuangkan di dalam tulisan. Dan saya nggak cari viral. Saya nggak cari viral. Gue nanya ke Tommy ya. Boleh Pak? Typical spendingnya kalian tuh gimana sih? At your age, persen aja, nggak usah pakai absolute amount. How do you manage your income? Mungkin gini, di akhir bulan dapat gaji, ya. Persen aja, terus dengan angka. Gajinya tuh lari kemana gitu. Pak Iyap masih tahu Pak. Iya tahu. Soalnya Orang tanda tangan di akhir tahun. Soalnya Pak Iyap tumblernya udah tambah gratisan dia. Kalau sejauh ini Pak, persentase ya. Oh yang mahal Stanley itu. Sorry. Ya oke Pak. Kalau Percentage ya. sejauh ini sih saya mulai berani di angka 60%. 60%. Itu disimpan. Woi keren. Keren dong. Spendingnya 40. Jadi saya buka-bukaan Ini aja. monthly ya? Monthly. Atau annually? Monthly. Oke. Saya buka-bukaan dengan bapak semua di sini. Ya bukan itu. Jadi saya sangat seneng Pak. Kemarin tuh saya sebelum ngobrol di sini saya sempat ngadep dengan Pak Iyap di Dharma. Tapi memang untuk keperluan agenda kerjaan. Apa ya waktu itu? Approval Kita ngomong approval acara kemarin. Oh ya kemarin ya. Kemarin. Nah, ditanya sama Pak Iyap hal yang sama dan Pak Iyap tuh sempat ngomongin masalah investasi dan masalah berapa sih uang yang disimpan gitu. Dan salah satu kunci yang paling saya dapat dari hal itu tuh 2 Pak. Saya tuh dapat dari situ rasa syukur sama disiplin. Itu yang saya dapat Pak. Jadi mungkin tadi ngerelate sama siapa tadi Pak Darren. Kayaknya untuk mencapai ke situ saya berarti butuh konsisten disiplin di tiap bulannya sama rasa syukur. Nah mungkin saya mencoba di tahun 2026 ini dengan menggeser. Saya rasa kalau ditanya mau apa tuh saya masih mikir banyak gitu, karena mikir banyak tuh dalam artian saya nggak tahu saya lagi pingin apa gitu. Jadi saya merasa saya ini sekarang lagi ada di titik mungkin saya rasa bersyukur Pak. Jadi saya merasa ya daripada uang saya kemana-mana, saya butuh keberanian untuk yaudah deh saya ngambil 60% deh. 60% itu untuk akhirnya saya save. Tapi saya realistis Pak, saya juga masih menghidupi untuk diri saya sendiri. Saya belum punya asuransi juga, jadi saya masih perlu nyimpan dana darurat juga Pak. Gitu. Jadi dari 60% itu dana darurat, kemudian nanti saya investasi juga Pak. Tapi memang saya belum punya keberanian untuk ngambil investasi yang resikonya besar. Karena saya masih gue zoom in ya. Investasi portfoliomu kira-kira gimana? Percentage aja. Sebenarnya sejauh ini saya baru sekitar 3 mingguan deh Pak sebelum liburan itu saya lagi coba kalkulasi matematis lagi di Excel. Itu kemarin saya memberanikan diri itu sampai di angka, jadi dari 60%-nya itu 30%-nya itu saya beraniin di investasi gitu, karena elemen apa namanya instrumen. Sejauh ini sih saya masih ini Pak. Enggak, saya ke Mas. Judi. Mas gitu. Game. Ya, karena kemarin tuh saya merasa bahwa kalau saya ngambil itu tuh saya bisa ngelihat hasil pencapaian saya secara fisik. Gitu. Kalau saya lagi iseng-iseng di kamar, saya lagi rapi-rapi, itu saya bakal ngelihat sebuah kotak yang kalau saya buka iseng-iseng saya tahu saya punya segini. Ini hasil ngumpulin saya kerja keras saya. Gitu. Jadi itu hasil pencapaian dan achievement untuk diri saya sendiri. Kayak gitu. Nah, ternyata saya punya karakteristik, saya sangat
ketagihan hal-hal yang menurut saya senang. Akhirnya makanya saya memberanikan untuk yaudah yuk upin lagi kemampuan untuk saya investasi kayak gitu Pak. Jadi itu yang sekarang saya coba beranikan Pak. Karena kalau enggak ya uang saya mungkin bakal habis untuk apa ya, untuk nongkrong sama teman-teman, akan buat pacaran kayak gitu. Karena mungkin beberapa tahun sebelumnya saya mencoba untuk berdamai setelah lulus kuliah kerja, itu saya membahagiakan orang tua saya dulu Pak gitu. Jadi bapak ibu saya sudah cukup untuk itu. Akhirnya saya mencoba untuk ya udah saya untuk menyiapkan untuk masa depan saya gitu. Makanya saya investasinya saya besarkan kayak gitu. Kalau buat pernikahan, kapan sih seseorang atau lu itu menyatakan kayaknya gue udah siap atau belum? Gitu tuh justifikasinya apa gitu? Saya Pak, saya itu prinsipnya saya minimal ya Pak, minimal paling standar itu adalah saya siap nikah itu ketika saya bisa menghidupi untuk diri saya sendiri. Yang kedua saya naik level yang kedua adalah ketika saya bisa membiayai atau menghidupi pasangan saya, minimal 2 orang itu. Jadi ketika saya bisa menghidupi itu artinya ketika saya mengajak orang dari keluarga orang lain tuh saya udah bisa bertanggung jawab dengan mereka, dia kayak gitu. Nah itu mungkin masih skala yang terlalu rendah ya Pak ya. Nah yang apa-apa. Ya ini perspektif saya Pak ya, perspektif saya seperti itu. Tapi ternyata ketika mau nikah saya untuk menuju ke sana saya bertanya lah sama yang senior. Yang paling dekat kan sebenarnya orang tua gitu. Akhirnya saya nanya, ya memang ada beberapa orang tua yang kadang punya rumah dulu, punya uang dulu. Oh, dulu ceritanya mereka. Kayak gitu. Tapi ini pernah jadi obrolan Pak dulu zaman saya kuliah. Jadi saya dulu masih belum mau lulus, ditanya mau kerja di mana. Habis itu jawab dong Triputra. Ya. Ditekan gitu. Tertekan ya Pak. Gitu. Tapi di samping itu akhirnya muncul Pak pertanyaan. Kalau udah mau nikah itu apa dulu ya yang akan diiniin? Rumah kadang dulu ada atau yang nikah punya dulu? rumah dulu, ada yang kadang punya mobil dulu, kayak gitu. Iya. Terus habis itu tuh kita muncul pertanyaan Pak waktu itu. Tapi sekarang tuh kalau buat generasi saya kalau mau beli rumah tuh susah. Karena generasi sebelum itu, maksudnya sebelum kami itu kadang udah pada invest beli rumah. Jadi pas kita sekarang rumah tuh udah mahal-mahal. Rasio antara income zaman dulu sama harga tanah zaman dulu compare ke hari ini. Iya, jadi tuh harganya udah pada mahal-mahal. Dan pilihannya itu sekarang makanya Pak kalau di sosial media tuh pilihannya kadang rumah jauh, naik KRL sempet-sempetan. Sempit-sempitan kayak gitu. Tapi karena supaya mendapatkan rumah, tapi akhirnya rumahnya terlalu jauh dari kantor. Jadi ternyata sampai udah ada di sisi gitu. Maksudnya kalau mau tadi sebelum nikah beli rumah dulu, realistisnya kita bisa dapatnya rumah yang ada di udah bukan Jakarta lagi. Bener. Pasti di perimeter luar Jakarta dengan ukuran yang juga sekarang kan makin dicacah tuh, tanah kan makin kecil-kecil dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin the next 20 years lagi satuan tanah mungkin 100 meter atau 60 meter persegi. Sekarang udah segitu Pak? Iya sekarang. Masuk. Iya. Sekarang udah segitu Pak. 72, 64, 72. Ya mungkin kalau Bapak dulu tidak dipertimbangkan aset kalau saya kan masalah mempertimbangkan Pak. Dan apartemen jadi cukup tren juga akhirnya kan. Benar. Jadi vertical living ya jatuhnya ya. Iya. Karena konversinya adalah konversinya ke waktu. Iya. Karena yang jalan 2 jam, kenapa nggak jalan 30 menit aja? Dapatnya di Jakarta misalkan, di pusat, tapi you can do your hustle Iya. yang lain yang dekat-dekat itu pilihan sih. Dan ada juga Pak, sekarang ini mungkin agak geser sedikit ya Pak, kayak perumahan. Sekarang tuh banyak orang-orang yang menawarkan perumahan yang bentuknya kayak mezanin, yang kecil. Yang di tempat kita bekerja Pak, itu jadi kayak mezanin gitu. Jadi emang buat karyawan-karyawan yang maksudnya masih awal-awal gitu supaya bisa beli rumah gitu. Kayak gitu. Jadi memang fase-fasenya itu. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan Pak Adi, sebenarnya
buat menuju pernikahan tuh saya merasanya sekarang tuh malah makin banyak faktor-faktor atau elemen-elemen untuk dipertimbangkan gitu. Makanya tadi saya bilang batasan awal saya tuh minimal saya bisa menghidupi 2 orang dulu gitu. Tapi kalau mau ditambahin parameter-parameter lain tuh ya kayak rumah, terus berapa jauh nanti saya tinggal dengan pekerjaan, kayak gitu. Itu ternyata jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan kayak gitu Pak. Jadi makanya kalau ditanya secara umur memang patokan umur tuh kadang jadi sulit untuk dilihat apakah kita mampu atau enggak kayak gitu. Saya punya cerita soal pernikahan ya. Pantas dari tadi senyum-senyum aja. Ternyata ada cerita. Udah nyiapin. Ya tapi ini masalahnya karena memang saya pacaran udah sejak masuk kuliah gitu ya. Jadi sudah dari ini. Ini pacar pertama atau pacar keberapa? Enggak. Waduh. Pertama dan terakhir. Nah itu saya mengatur pada saat pernikahan ya. Itu saya umur 30 atau 32 saya harus selesai punya anak. Tujuannya apa? Supaya pada saat saya pensiun Masih seger. saya masih mampu. Pertimbangan saya waktu merit itu begitu. Jadi pas saya umur 32, istri saya 30, udah stop. Kita punya anak 3 tuh. Istri saya di dipaksetomie gitu ya, diikat supaya memang enggak ini lagi. Nah, untungnya umur 54, anak-anak saya 3 ini selesai semua. Pertimbangan saya waktu itu sih begitu. Istilahnya kan nggak kerja juga. Saya waktu hamil 6 bulan saya suruh berhenti. Tapi pengalaman saya waktu itu sih hidup berdua ya itu malah kita bisa ngatur dengan lebih baik gitu ketimbang waktu pacaran gitu. Nggak tahu saya, pengalaman saya jadi begitu tuh, jadi menata gitu. Belum punya rumah juga. Berarti pintu rezeki setelah nikah itu malah makin terbuka gitu Iya, ya Pak kira-kira ya? begitu. Berarti itu emang benar-benar relate ya Pak? Tapi Ada yang ada bilang gitu. ada tinta yang nggak kelihatan pakai daun jeruk. Ya tergantung cara mikir lu juga. Oh iya, oke Pak. Nanti habis nikah juga gitu. Misalkan akhirnya memutuskan untuk nikah dengan ngontrak dulu misalkan gitu ya. Iya. Belum komitmen beli rumah dan lain sebagainya. Ntar pertanyaan berikutnya, anak dulu apa rumah dulu? Ya udah akan gitu terus aja gitu. Maka ya memang planning penting. Tapi satu sisi mungkin butuh keberanian juga ya Pak ya untuk melangkah ke situ. Gini, the perfect match antara logis dan kalkulatif terhadap, atau kalau pakai bahasa casualnya antara kumaha engke sama engke kumahanya itu mesti jalan selaras. Ada hal-hal dalam hidup. Apa tuh Pak tadi Pak? Kumaha engke itu Gimana nanti? nanti. Kalau engke kumaha nanti gimana? Nanti gimana? Oh oke. Jadi kalkulatif sama risk taking itu mesti berjalan selaras. Oke. Contoh, to me, akhirnya hidup itu kayak pilot yang visibility-nya kadang 8 kilo ke depan, kadang cuma 1 meter, kadang gelap sama sekali. Dan kemudian di titik-titik tertentu dalam hidup juga kita running on our intuition and hope. Pada waktu nggak ada apa-apa gitu, yang gelap banget gitu kan, gitu. Jadi nggak semua hal, ini juga yang saya sering ngomong sama anak-anak, nggak semua hal itu lu harus hitung dan lu tahu jawabannya hari ini. That's the importance of faith. Kumaha engke itu kan sebenarnya ada bumbu imannya di situ, bahwa ini nanti ke depan akan bisa gitu. Nggak harus terus gelap semuanya juga, tapi memang hidup itu begitu gini, gimana ya? Tenanglah hai jiwamu. Kalau tidak semua hal dalam hidup itu udah bisa dibaca dari hari ini. Nah kadang anak-anak zaman sekarang mungkin karena pintar-pintar kalkulatif segala macam ngitung itu semua. Bukan jadi berani malah jadi takut. Iya. Padahal dia sedang memaksakan untuk foresee the future beyond apa yang bisa dia lihat hari ini. Jadi malah paralyzed by analysis. Lumpuh karena dia menganalisa. Nah, itu sih menurut gua ya yang ya catatan satu lagi gitu. Antara nanti gimana sama gimana nanti ini mesti balance. Kayak Pak Habil cerita tadi, pasti di balik itu waktu itu bagaimana nanti lah. Masih ngontrak lah apa segala macam.
My case juga sama, waktu itu masih kos dua-dua. Ya udah baru tahun kedua, tahun ketiga dapat kontrakan. Ya baik-baik aja nih sampai hari ini. Kalau ditanya apakah pada waktu itu ngelihat hidup sampai segini, enggak juga. Nggak ngerti. Nah, kadang kita itu dipaksa untuk visioning the future forward tuh way too far gitu. Padahal ya sudahlah, jalanin dulu. Nah, silakan. Pasangan itu penting. Nah, kan. Tadi yang Pak Ayap bilang. Karena tadi Saya udah milih lagi Pak. bisa berbagi rasa, berbagi komitmen. Kalau enggak berat. Ntar jangan dari sini terus lu gimana-gimana sama pacar lu. Aman aja. Aman sih mestinya sih. Kalau Tapi- denger ceritanya sih kayaknya aman. Tapi kayak abis itu ngobrol panjang. Iya. Panjang. Sejauh ini sih masih jauh suportif dan banyak ngajarin pembelajaran apalagi terkait finansial ya Pak. Jadi itu yang sejauh ini yang sangat-sangat saya syukurin Pak. Kayak gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak Habil, Pak Adi, Mas Tommy. Rasanya ya sedikit, meskipun pasti masih panjang lah ya persiapan orang-orang baik yang di usia tadi 20-an, 30-an, 40-an menuju pensiun, perencanaan kehidupannya masih panjang. Tapi saya rasa sedikit banyak apa yang di-sharingkan dari Pak Habil, Pak Adi tadi bisa mungkin relate. Oh ya, saya relate di bagian yang ini, di bagian sharing ini dan lain sebagainya. Semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua, untuk setidaknya yang mungkin dari yang tadi yang nggak tahu, udah lama nih nggak ngecek parameter kesehatan kehidupan kita udah di mana gitu. Di titik ini harusnya udah punya apa, atau di titik ini harusnya udah ada di mana, atau kesadarannya mindsetnya seperti apa. Semoga bisa tertweak dari podcast hari ini. Untuk lebih lanjutnya, Dapen juga sudah menyiapkan materi ya Pak. Dapen itu sudah menyiapkan materi yang holistik tentang keuangan, kesehatan fisik, kesehatan psikis juga gitu ya, pendekatan holistik. Yang dengan harapan ya noble cause-nya adalah supaya kita bisa memutus mata rantai itu kan Pak. Supaya nggak nanti ketika udah usia 50 kemudian baru mikirin pensiun, rasanya udah mepet lah gitu waktunya gitu ya. Lebih baik bisa dibangun. Thank you juga Mas Tommy. Ternyata ada juga yang mungkin di usia Mas Tommy pemikirannya udah cukup jauh sih. Terlalu tua dia. Terlalu tua seperti itu. Mindsetnya mikirnya tuh ya mungkin makanya nggak. jadinya tadi apa tadi Pak atau Kamarci Apa sih? Lupa gue istilahnya. karena Dapen jadi saya masih disuruh pensiun dini Oh, gitu. iya. Atau Pak Adi gitu. Maksudnya udah kayak besok mulai pensiun. Jadi kadernya Pak Habib. Enggak Pak. Tapi bener loh, jarang loh seusia teman-teman kayak Tommy, Adit, Darren punya pemikiran begini. Kadang saya ngerasa iri sih sebetulnya. Dulu saya seusia Ya. Ini belum. I agree with him. Kita tuh nggak pernah. Ya tadi kalau saya kejedot di late 30 baru balik gitu. Regret dulu lama karena kenapa nggak dari dulu dan marah. Kalian paparannya Darren tuh ya? Umur berapa sih Darren? 18? Luar biasa. 21. Oke, terima kasih banyak Pak Habil, terima kasih banyak Pak Adi, thank you Mas Tommy. Sampai ketemu lagi rekan-rekan di episode Tripods berikutnya. Sampai jumpa. Thank you.